Hari ini keberangkatan Abah Abdul menuju Hairo. Beliau di sana diberi amanah oleh sahabatnya untuk membantu mengurus pondok. Umi Hanisah serta keluarga ikut mengantar Abah Abdul sampai ke bandara. Abah Abdul memeluk istri dan anak-anaknya. "Abah hati-hati ya, jangan lupa jaga kesehatan di sana," ucap Umi Hanisah. "Iya Umi, insya Allah Abah selalu ingat pesan Umi." Abah Abdul akan menetap di Hairo selama 1 tahun. Karena itu beliau berpesan pada putra-putrinya untuk tetap istiqomah. Khususnya untuk putranya Reski. Abah Abdul selalu berpesan agar dia bisa menjalani kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. "Bagas, ingat kamu jangan bandel, jangan suka tidur kalau ngaji. Memang Abah tidak bisa mengawasi kamu untuk sementara ini, tapi ingat ada Allah yang selalu mengawasi kamu," pesan Abah Amir pada Bagas. "Iya Abah. Insya Allah mulai hari ini Bagas enggak akan tidur lagi kalau ngaji. Kan mau jadi calon imam," katanya terkekeh. "Kayak udah ada calonnya aja," sindir Reski. "Emang ada. Ini Teteh Syifah yang cantik." Reski melototkan matanya menatap Bagas. Reski siap ingin menjita kepala sang ponakan, tapi elusan tangan sang istri di pundaknya ia mengurungkan niat itu. Sepulangnya mengantarkan Abah Abdul dari bandara, Syifah bersama Naura menuju asrama untuk menemui sahabat-sahabatnya. "Assalamualaikum," salam Naura dan Syifah. "Waalaikumsalam," jawab mereka. "Gimana, Abah Abdul udah berangkat?" tanya Aliyah. "Udah, baru aja kita pulang dari bandara," ucap Naura. Saat Syifah ingin membuka pintu kamarnya, ia mendengar suaminya sedang membaca ayat suci Al-Quran. Ia membuka pintu dengan sangat pelan, takut mengganggu suaminya. Ia ikut duduk di sebelah sang suami, mendengarkan dengan hikmat setiap bacaan yang dilantunkan oleh suaminya. Setelah selesai tidak lupa Reski menutupnya dengan doa. Ia menatap sang istri yang duduk di sebelahnya dengan tersenyum. "Kenapa, Ham?" tanya Reski dengan mengelus kepala sang istri. Syifah tersenyum lebar menatap suaminya. Syifah beruntung banget bisa menjadi istri Mas Reski. Udah ganteng, soleh, baik, penyayang, sabar, kurang apa lagi ya, katanya dengan mengetuk telunjuknya di dagu. Reski terkekeh. "Justru Mas yang bersyukur bisa dapetin kamu, sayang. Tapi Syifah nggak ada kelebihan apapun, terus apa yang membuat Mas Reski bersyukur bisa dapetin Syifah?" Reski mengangkat bahunya pura-pura tidak tahu, bukan jawaban yang ia lontarkan. Reski malah mencium pelipis Syifah dan berdiri untuk menyimpan Al-Qurannya. Berhari-hari Syifah telah mempertimbangkan saran dari sahabatnya. Dan ia memutuskan untuk melakukan yang disarankan oleh Aliyah. Syifah mengambil baju pemberian dari Aliyah, dan memasuki kamar mandi untuk mencobanya. Syifah membuka paper bag itu dan melihat isinya. Ia terkejut melihat baju yang sangat tipis dan tidak layak pakai menurutnya. "Astagfirullah, yang bener aja Aliyah ngasih baju gue kayak gini," katanya dengan mendumel. Setelah berperang dengan otak cantiknya, Syifah memutuskan memakai baju tersebut. Ia melihat pantulan tubuhnya di kaca. "Fix, ini gue mirip cabe-cabean sih," kata Syifah terkekeh sendiri. "Masa iya gue pakai baju kayak gini di depan Mas Reski? Nanti kalau Mas Reski gak suka sama gue gimana?" Saat Syifah di dalam kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara suaminya yang memasuki kamar mereka. "Dek," jantung Syifah serasa maraton di tempatnya. Sebenarnya ia malu untuk melakukan hal ini, tapi di sisi lain ia juga tidak mau suaminya melirik wanita lain, meskipun hal itu tidak akan terjadi. "Assalamualaikum, sayang Mas pulang." "Iya Mas." "Syifah lagi di kamar mandi," teriaknya. Syifah menarik nafasnya perlahan dan ia hembuskan. "Ayo Syifah, kamu pasti bisa." Masa ia malu-malu, dulu aja suka malu-maluin, ucapnya. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka dan terlihatlah Syifah. "Sayang, Mas tadi," kata Reski tertahan. Jantung Reski berdesir hebat melihat tampilan istrinya. Ia sampai menahan nafasnya dan beristighfar dalam hati. "Mas," panggil Syifah mendekat. Syifah mencium punggung tangan suaminya. Tapi Reski malah mengalihkan pandangannya dari Syifah. "Mas, nggak cium kening Syifah?" tanyanya. "Haa," kata Reski mengerjapkan matanya. "Kok Mas Reski malah bengong sih?" "Enggak cium kening Syifah," dengan perasaan tidak menentu Reski mencium kening istrinya. Tapi, tanda diduga istrinya itu malah memeluknya dengan erat. "Mas habis lomba lari ya?"
Detak jantung Mas kenceng banget, ucap Syifa. Lepas dulu ya. Mas mau ngelanjutin pekerjaan Mas, ucap Reski mencoba melepaskan pelukannya. Syifa terkekeh dalam hati, ia tahu kalau suaminya saat ini sangatlah gugup. Terlihat sekali dari nada bicaranya. Reski duduk di kursi kerjanya. Ia memejamkan matanya dan terus beristighfar dalam hati, untuk menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Belum juga keadaan Reski tenang, istrinya itu malah duduk di pangkuannya dan bersandar di dada. Astagfirullah, pekik Reski terkejut. Mas Reski kok kaget gitu sih, kenapa? Reski menggelengkan kepalanya, kamu kenapa? Kok pakai baju seperti ini? Tanya Reski menahan gugupnya. Ya Syifa pengen aja Mas. Lagian Syifa pakai baju kayak gini di depan Mas aja kok, enggak apa-apa kan? Iya. Kalau gitu kamu turun ya, Mas mau ngerjain sesuatu. Syifa menatap suaminya dengan cemberut. Mas kenapa sih? Enggak suka ya lihat Syifa pakai baju kayak gini. Sejak tadi Mas Reski kalau bicara enggak. Mau natap Syifa, enggak kayak biasanya. Bukan gitu yang, Mas hanya. Hanya apa? Potong Syifa cepat. Bukan Reski tidak suka melihat istrinya berpenampilan seperti ini. Hanya saja ia takut lepas kendali. Sejak melihat istrinya berpenampilan seperti ini membuat nafsunya sebagai seorang laki-laki tiba-tiba bergejolak. Apalagi ia berada di dalam kamar dengan perempuan yang halal baginya untuk melakukan apapun. Bagaimanapun ia juga manusia biasa yang mempunyai hawa nafsu. Mas, panggil Syifa tiba-tiba. Aku udah siap Mas, katanya dengan menunduk. Reski bingung. Siap apa? Tanyanya. Syifa menatap dalam bola mata suaminya. Syifa siap memberikan hak Mas sebagai seorang suami. Reski terdiam menatap istrinya. Bukan ia tidak ingin, hanya saja ia memikirkan masa depan istrinya. Sayang, dengerin Mas. Mas enggak memaksa kamu untuk itu, kalau kamu memang belum siap Mas bisa menunggunya. Tapi Mas, insya Allah Syifa siap kok. Udah ya, lebih baik kamu istirahat sekarang, katanya mengalihkan pembicaraan. Tapi Mas. Syifa tidak kehabisan akal, ia mendekatkan wajahnya ke leher sang suami dan ia menggigitnya di sana. Awe, ringis Reski. Reski mencengkram pinggang Syifa yang duduk di pangkuannya. Ini tidak benar, ia takut istrinya akan menyesal nantinya. Dengan segera ia menggendong istrinya dan menidurkannya di kasur. Lebih baik kamu tidur ya. Mas keluar dulu. Assalamualaikum. Syifa menatap kecewa kepergian suaminya, padahal ia sudah siap memberikan haknya pada suaminya. Berbeda dengan keadaan di rumah Kiai Aziz Abdurrahman. Semenjak kejadian yang menimpa putrinya beliau merasa sangat terpukul. Putri yang ia sayangi dan ia jaga telah dirusak kehormatannya. Natasha sering menyendiri, bahkan sehari setelah kejadian itu Natasha mengunci diri di dalam kamar berhari-hari. Kiai Aziz Abdurrahman sudah meminta bantuan kepada Kiai Abdul. Dan ia akan menemui beliau di Hairo secepatnya. Bi, bagaimana kalau putri kita hamil Bi? Tanya Ustadzah Aminah dengan mata berkaca-kaca. Kiai Aziz Abdurrahman mencoba menenangkan istrinya, ia juga memikirkan hal itu. Umi tenang ya, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Abi sudah bilang sama Kiai Abdul? Sudah Mi, besok Abi akan menemuinya di Hairo. Semoga Kiai Abdul bisa membantu putri kita ya Bi. Insya Allah, kita doakan yang terbaik buat putri kita ya Mi. Semenjak kejadian malam kemarin, Reski seperti menghindari istrinya. Sejak bangun tadi Syifa sudah tidak menemukan suaminya di sampingnya. Bahkan Reski tidak membangunkannya untuk sholat subuh. Melihat perubahan suaminya Syifa menjadi murung, bahkan sejak suaminya pulang dari sholat berjamaah, dia tidak menegurnya sama sekali. Mas, panggil Syifa saat ia melihat suaminya akan keluar kamar. Reski menghentikan langkahnya tanpa membalikkan badannya. Syifa minta maaf kalau kejadian kemarin membuat Mas enggak nyaman. Tapi tolong, Mas jangan ngehindarin Syifa kayak gini. Kalau gitu Syifa berangkat dulu, Assalamualaikum, lirihnya. Syifa berjalan melewati suaminya begitu saja, bahkan ia tidak mencium punggung tangan Reski seperti biasanya. Hatinya sedikit tersinggung. Karena penolakan suaminya kemarin malam, tapi ia mencoba untuk selalu berpikir positif. Reski mengusap wajahnya kasar. Astagfirullah, apa yang sudah aku lakukan? Dengan cepat Reski keluar kamar ingin menyusul sang istri. Reski kamu kenapa lari-lari nak?
Tanya Umi Hanisah. Reski mau nyusul Syifah Umi. Syifah baru saja berangkat bersama Naura nak. Kalian sedang ada masalah? Reski tersenyum tipis menatap Uminya. Enggak kok Umi. Umi tidak tahu kalian ada masalah atau tidak. Tapi kalau memang ada kalian selesaikan baik-baik ya. Lia Umi. Kalau gitu Reski berangkat dulu, Assalamualaikum. Setelah sholat Isya berjamaah Syifah memberanikan diri untuk pulang ke rumah. Sepi, itulah saat ia memasuki rumah. Ia menuju atas untuk memasuki kamarnya, ia akan mengambil beberapa baju untuk ia bawa ke asrama. Saat selesai membereskan bajunya, Syifah buru-buru keluar dari kamar. Tapi saat ia akan membuka pintu, pintu itu sudah dibuka oleh seseorang dari luar. Kenapa? Tanya Reski. Syifah menundukkan kepalanya, Syifah cuma ambil pakaian kok mas. Kalau gitu Syifah keluar dulu, lanjutnya. Tapi saat ia akan melewati sang suami, Reski justru menghadangnya. Mau kemana? Ke asrama. Ngapain? Syifah mau tidur di sana, takut mas enggak nyaman ada Syifah di sini, lirihnya. Kata siapa enggak nyaman? Masuk, mas enggak izinin kamu tidur di asrama. Syifah mendongak menatap suaminya, tapi mas. Mas bilang masuk Syifah, tekannya pasrah, itulah yang bisa dilakukan Syifah. Ia membalikan badannya untuk masuk ke dalam kamar. Ia juga mengembalikan pakainya ke dalam lemari. Saat ia sedang fokus memasukkan bajunya ke dalam lemari, sepasang tangan kekar melingkar di pinggangnya. Maaf, ucap Reski dengan menumpukan dagunya di pundak Syifah. Maafin mas, seharusnya mas enggak lakuin itu ke kamu, lirihnya. Syifah membalikan badannya menatap Reski. Enggak mas, justru Syifah yang harusnya minta maaf. Pasti kemarin Fiza kayak wanita murah. Mas enggak pernah berpikir seperti itu. Justru mas suka lihat kamu seperti kemarin malam. Kalau saja mas tidak memikirkan masa depan kamu, mas akan turutin hawa nafsu mas. Sayang, potongnya cepat. Dan satu lagi, mas enggak suka kamu bicara seperti itu. Kamu istrinya mas, jadi wajar kalau kamu melakukan hal itu. Apa Syifah menarik di mata mas? Reski tersenyum menatap istrinya. Sangat, kamu sangat menarik di mata mas. Bahkan tidak ada perempuan lain yang menarik di mata mas selain kamu. Tiba-tiba pipi Syifah memerah. Bahkan ia yang tadinya sedih, sekarang tergantikan dengan senyuman. Reski mengelus pipi istrinya lembut. Maafin mas ya. Insya Allah, nanti kalau memang kamu benar-benar siap, mas akan meminta hak mas atas kamu. Kok diam aja? Jadi, mas enggak dimaafin? Tanyanya dengan sendu. Syifah memeluk tubuh suaminya erat. Syifah udah maafin mas, sebelum mas minta maaf. Reski tersenyum dan mengelus punggung istrinya dengan lembut. Terima kasih, sayang di ruang tamu terlihat seorang laki-laki yang tidak diinginkan kedatangannya oleh Reski. Malik, sahabatnya tiba-tiba datang ke pesantren tanpa mengabarinya. Umi, Malik kangen banget sama Umi. Kangen juga main di sini, Malik lihat sudah banyak perubahan Yami di pesantren sekarang, ucap Malik. Umi Hanisah tersenyum. Alhamdulillah, semenjak Reski yang memegang alih, pesantren semakin berkembang pesat nak. Pasti ini efek Reski udah ada penyemangatnya Yami, goda Malik melirik Reski. Ngapain lirik-lirik, kata Reski. Umi Hanisah terkekeh melihat kelakuan laki-laki di hadapannya ini. Ia sudah menganggap Ridwan sebagai putranya sendiri. Oh ya, Abah mana Umi, tanya Malik. Abah sedang di Caironak. Abah dikasih amanah oleh sahabatnya untuk mengurus pesantrennya di sana. Malik menganggukkan kepalanya mengerti. Terus istri lo mana Res? Ngapain nanya istri gue, tegasnya Reski. Astagfirullah, galak ya lo sekarang Res. Saat ini Naura sedang berjalan menyusuri lorong pesantren, beberapa santriwati menyapanya saat sedang berpapasan dengannya. Saat ia di ujung lorong dan akan berbelok ke kiri, ia mendengar seseorang yang sedang berbicara. Awalnya ia tidak terlalu peduli, tapi saat ia mendengar nama abangnya disebut. Ia menghentikan langkahnya dan mengintip siapa orang itu. Ya Abi, Nurul waktu itu sudah memberitahu Mas Reski tentang keadaan Natasha. Bahkan Indri memintanya untuk membantu Aisyah Bey, ucap Indri. Terus apa katanya nak? Tanya Kiai Aziz Abdurrahman di seberang sana. Reski tidak bisa Bey. Karena beliau sangat mencintai istrinya. Baiklah nak, kalau memang Reski menolaknya. Abi sendiri yang akan memintanya langsung pada Kiai Abdul.
Rasa penasaran Naura semakin tinggi. Mengapa Ustadzah Indri menyebut nama abangnya saat berbicara dengan seseorang di telepon, bahkan tadi ia sempat mendengar kalau abangnya disuruh membantu Natasha. Apa sih maksudnya? Bantuin apa coba, gumamnya.